Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najamah Farahuni dengan NIM 2021-053005. Saya adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang audit komunikasi untuk pemenuhan mata kuliah tugas riset public relation. Audit komunikasi adalah proses penilaian dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan komunikasi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana pesan dan informasi diterima, disampaikan, dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, baik itu dari dalam maupun di luar organisasi. Perlu digarisbawahi bahwasannya audit komunikasi ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan organisasi, tapi untuk memperbaiki komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Nah, mengapa kita penting untuk melakukan audit komunikasi? Audit komunikasi ini penting dilakukan agar suatu organisasi itu kita dapat memastikan bahwasannya komunikasi yang dilakukan itu berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu juga bertujuan untuk menilai responsivitas organisasi terhadap umpan balik yang diberikan dari pihak-pihak terkait, baik itu dari luar maupun dari dalam. Untuk selanjutnya ada model-model dominan audit komunikasi, yaitu yang pertama ada model struktur konseptual. Pada model ini dia melihat hubungan aspek tujuan tata kerja atau prosedur operasional organisasi melalui beberapa pemanfaatan kebijakan dan kegiatan komunikasi ataupun struktur dan jaringan komunikasi fungsional. Lalu yang kedua ada model profil komunikasi keorganisasian atau yang biasa dikenal dengan PKK. Nah, pada model ini itu bertujuan untuk memberikan sebuah solusi dalam memperbaiki hambatan komunikasi yang tujuannya untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Lalu yang terakhir ada model evaluasi komunikasi, di mana pada model ini itu membingkai bagaimana praktik dan kegiatan komunikasi pada situasi tertentu, yang tujuan hasil auditnya dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk memperbaiki sistem komunikasi, baik internal maupun eksternal pada perencanaan dan pengendalian sistem komunikasi. Selanjutnya ada tahapan audit komunikasi berdasarkan SKKNI Audit Komunikasi. Tahap pertama adalah tahap pra-audit, lalu kedua tahap perencanaan, tahap ketiga pengumpulan data, tahap keempat interpretasi, dan yang tahap kelima adalah penyusunan laporan. Selain itu juga terdapat jaringan komunikasi. Nah, analisis jaringan komunikasi ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam audit komunikasi untuk memahami pola dan hubungan komunikasi suatu organisasi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis jaringan komunikasi dalam audit komunikasi yaitu yang pertama adalah identifikasi pihak-pihak terkait. Lalu yang kedua adalah pengelompokan struktur organisasi. Yang ketiga, analisis alur informasi. Yang keempat, identifikasi sumber informasi. Yang kelima, analisis keterlibatan pihak. Dan yang terakhir adalah evaluasi efektivitas aliran informasi. Selanjutnya, ada teknik yang digunakan dalam audit komunikasi. Yang pertama ada wawancara. Tujuan dari wawancara sendiri adalah untuk mendapatkan pemahaman langsung dari pihak terkait, seperti karyawan, manajer, ataupun pemangku kepentingan lainnya, tentang praktik komunikasi dalam organisasi. Wawancara sendiri dapat dilakukan secara formal ataupun informal dengan pertanyaan terstruktur untuk menggali persepsi ataupun pengalaman hidup terkait komunikasi. Lalu ada survei atau kuesioner. Tujuan dari survei sendiri adalah untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden untuk mengevaluasi persepsi umum terkait komunikasi di dalam organisasi.
Nah, survei ini dapat mencakup pertanyaan terkait efektivitas pesan, saluran komunikasi yang digunakan, dan juga kepuasan terhadap komunikasi organisasi. Selanjutnya, ada analisis dokumen. Analisis dokumen ini adalah meninjau dokumen-dokumen dalam organisasi, seperti prosedur, kebijakan, surat resmi, ataupun laporan tahunan dan materi promosi, untuk mengevaluasi kejelasan, konsistensi, dan juga akurasi pesan. Nah, dalam analisis dokumen ini, pemeriksaan dokumen yang tujuannya itu untuk membantu mengidentifikasi apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan dan kebijakan dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada observasi langsung. Tujuan dari observasi ini adalah melihat secara langsung bagaimana komunikasi berlangsung dalam situasi tertentu, misalnya seperti dalam pertemuan atau presentasi saat rapat. Nah, observasi ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pesan disampaikan, interaksi antar individu, ataupun efektivitas komunikasi dalam konteks praktis. Selanjutnya ada penyebaran pesan. Menurut Guskow dalam PAC 2006 ada 3 cara informasi menyebar pada organisasi, yaitu yang pertama secara serentak. Pada yang pertama ini, pesan atau informasi disampaikan secara bersamaan dengan sasaran yang banyak melalui media lisan ataupun tulisan. Misalnya seperti melalui rapat ataupun disiarkan melalui televisi. Lalu yang kedua ada secara berurutan. Pada proses yang kedua ini, penyampaiannya terstruktur atau bertahap, dalam tanda kutip tidak secara bersamaan, karena komunikasinya berlangsung dan bersifat antarpersonal. Medianya dapat melalui lisan maupun tulisan, bahkan dapat melakukan kombinasi di antara keduanya. Contoh kecilnya itu seperti melakukan training pada karyawan baru, yang mengantisipasi supaya tidak terjadi misunderstanding ataupun miskomunikasi. Lalu yang terakhir ada penyebaran pesan secara serentak dan berurutan. Kombinasi dari keduanya ini, pesan disampaikan secara bersamaan dan berurutan kepada penerima yang telah ditentukan. Dalam tanda kutip, waktunya hampir bersamaan. Biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi penting ataupun mendesak ataupun secara kritis. Biasanya menggunakan media email, pesan teks, ataupun platform komunikasi internal. Yang terakhir ada arah aliran informasi dalam organisasi. Dalam hal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada arah aliran ke bawah, yaitu pesan mengalir dari kedudukan tinggi kepada bawahannya. Dengan kata lain bisa disebut juga dari atasan kepada karyawan. Lalu yang kedua adalah aliran informasi ke atas. Pesan mengalir dari bawahan kepada atasan. Biasanya ini dilakukan untuk menyampaikan kritik atau masukan. Lalu yang ketiga ada arah aliran informasi horizontal. Pada arah ini itu penyampaian pesan antar anggota yang kedudukannya setara, baik itu secara jabatan ataupun tugas yang diampu. Dan yang terakhir adalah arah aliran informasi lintas saluran. Pada aliran informasi ini, penyampaian pesan itu melewati batas-batas fungsional. Misalnya seperti melakukan konsultasi dengan koordinator atau ketua dari divisi lain mengenai job desk tertentu.